Bab 571. Akankah He Sifan mampu bangkit di masa depan? Chen Yuan tidak tahu. Dia tidak bisa memprediksi masa depan, jadi siapa yang bisa memastikan? Lagi pula, 1.000 juta hanyalah uang saku baginya, dan tidak masalah jika dia membuangnya. Jika Anda benar-benar ingin dia kehilangan uang secara paksa, dia tidak mampu. Aku hanya bisa menjadi orang tua. Saat itu, mustahil untuk menagih hutang jika potnya pecah. Tentu saja, Chen Yuan tidak peduli apakah dia mengambilnya atau tidak. Hanya saja pria keyboard ini masih memiliki dua bakat untuk mengutuk orang. Dia akan menyimpannya untuk saat ini dan membiarkannya keluar untuk menggigit orang ketika dia memiliki kesempatan. Itu juga anjing ganas, bukan? Terkadang untuk mencegah orang lain menyiramkan air kotor, Anda harus menuangkan air kotor ke orang lain terlebih dahulu. Di era internet, opini publik dan hubungan masyarakat harus dilakukan dengan baik. Terima kasih, Tuan Yan, terima kasih banyak. He Sifan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk membalas dendam pada Chen Yuan. Setelah percakapan ini selesai, Chen Yuan kembali ke gedung 2603, Kompleks Qinyuan, nomor 8. Kemudian dia berbaring di sofa dan mendengarkan suara siaran radio, sambil menonton pembawa acara wanita. Malam itu, si manusia keyboard, yang telah lama menghilang, muncul kembali. Dan mempublikasikan konten video. Seketika menjadi populer. Hai semuanya, netizen. Surga tidak melahirkan saya sebagai manusia keyboard, popularitas saya seperti malam yang panjang, saya adalah manusia keyboard, He Sifan. Baru-baru ini, banyak orang di internet telah mencaci maki dan menyerang saya, mengira saya badut. Ya, saya badut yang telah dimanfaatkan orang lain. Saya akui bahwa saya idiot yang tidak tahu apa-apa. Siang ini, putusan pengadilan terhadap saya telah keluar. Kali ini, pengadilan memerintahkan saya untuk memberikan kompensasi kepada Tuan Chen Yuan, total 800 juta yuan untuk kerugian mental dan kerusakan reputasi. Saya pikir ini keterlaluan dan tidak adil. Ketika saya menerima putusan ini, saya merasa seluruh hidup saya telah berakhir. Dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bahkan hati pun dingin. Jadi, sebuah ide gila muncul di benak saya, bahkan jika saya seekor semut, saya akan menggigit sepotong daging dari kaki gajah. Bahkan jika saya diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping. Saya tidak rela membiarkan orang lain membantai saya. Sore ini, saya tidak menyia-nyiakan upaya untuk mendapatkan informasi kontak Tuan Yan, meneleponnya, dan memintanya untuk bertemu di kafe Starbucks dekat Huda. Sebenarnya, sebelum pertemuan itu, saya sudah memasang kamera lubang jarum itu sebelumnya. Dan saya siap mengambil gambar setiap kata dan perbuatan Chen Yuan. Biarkan sebagian besar netizen melihat dengan mata kepala sendiri betapa kejam dan tidak manusiawinya para kapitalis sebenarnya. Karena desakan Chen Yuan di setiap langkah, akhirnya saya tidak punya tempat tujuan dan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Saya ingin dia tahu bahwa amarah semut tidak bisa diremehkan. Tetapi setelah pertemuan itu, perkembangan situasinya jauh melebihi harapan saya. Saya tidak pernah menyangka Tuan Yan akan menjadi orang seperti itu. Suara He Sifan mereda. Seketika konten video berganti. Video itu menampilkan dirinya di kedai kopi Starbucks, diam-diam memasang kamera lubang jarum dan menyesuaikan sudutnya. Tak lama kemudian, sudutnya sudah disesuaikan, dan dia duduk di kursi di sudut. Kemudian konten video mulai dipercepat. He Sifan menunggu selama 1 jam penuh sebelum Chen Yuan datang terlambat. Baru setelah Chen Yuan duduk, kecepatan pemutaran video mulai beralih ke mode normal. Ketika video ini selesai diputar, banyak netizen di internet terpukau. Apakah ini karisma Tuan Yan? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebelumnya, si perokok hitam yang putus asa dengan si pengguna keyboard itu tidak memprovokasi Anda tanpa alasan. Mengapa Anda ingin menjadi orang jahat seperti itu? Anda telah merusak reputasinya. Jika saya seorang perokok, saya harus mencari seseorang untuk menghajar Anda. Hanya perlu menyela, masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, dan tidak mungkin untuk memaafkan Anda. Jika permintaan maaf itu berguna, mengapa Anda membutuhkan hukum, tapi bukannya meminta Anda mengembalikan uang? Presiden Yan malah bersedia berinvestasi pada Anda dan memulai sebuah perusahaan. Hal-hal kecil mengungkapkan karakter. Yang paling menjengkelkan adalah Anda awalnya berencana menjebak seseorang, sengaja merekamnya secara diam-diam, dan bersiap untuk memeras Anda. Jika Tuan Yan benar-benar mengancam Anda, dan kemudian Anda bunuh diri, maka masalah ini akan menjadi berita, tetapi itu akan menjadi masalah. Tuan Yan menggunakan karakternya untuk menaklukkan lawan. Dalam video tersebut, beberapa rentetan kata-kata muncul. Layar berganti lagi. Maaf semuanya, saya tidak menyangka akan seperti ini.
Tuan Yan bersedia memberi saya kesempatan untuk memulai hidup baru. Tentu saja, saya tidak perlu mengambil jalan keputusasaan ini. Saya sangat berterima kasih kepadanya dan saya kagum padanya. Petik 2. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan dianggap sebagai karyawan Jenderal Tobacho. Jangan memeras saya lagi. Bagi para penggemar yang menyukai Presiden Tobacho, mulai sekarang, saya akan bersatu denganmu, dan kita tidak akan lagi bermusuhan. Petik 2. Aku menyerah, dan aku bersedia menjadi pisau di tangan Tuan Yan, menyingkirkan semua rintangan agar dia bisa maju. Video, penyerahan diri, He Sifan ini dimaafkan oleh banyak netizen di internet. Namun, beberapa orang berpikir demikian. Apakah orang ini terlalu licik? Mengapa dia masih memikirkan orang-orang Yin setelah pengadilan memutuskan? Di permukaan, dia memohon belas kasihan, tetapi sebenarnya melakukan persiapan dua tangan. Orang tua seperti ini sangat berbahaya. Apakah dia takut kehilangan teman? Tetapi setelah video ini diputar, itu sangat menguntungkannya. Dia mengumumkan kepada semua orang bahwa dia sudah menjadi anggota Tuan Yan. Dengan dukungan, mereka yang sebelumnya memboikotnya mungkin akan menarik boikot mereka terhadapnya. Dia akan mendirikan perusahaan, dan banyak orang akan memberikan sebagian bisnis kepadanya demi Tuan Tembakau. Dia bisa dengan cepat kembali ke puncaknya. Poin kedua adalah dia mengorbankan reputasinya sendiri untuk menyempurnakan karakter Jenderal Yan, menjilat atasannya dan mempermudah dirinya untuk digunakan kembali. Video terakhir juga sepenuhnya menunjukkan kemampuan bisnisnya. Anak ini memang bukan orang yang hemat energi. Aku hanya tidak tahu bagaimana perasaan Chen Yuan setelah melihat video ini. Komunitas Villa Riverview. Yuki, apakah menurutmu ketika Chen Yuan dan He Sifan bertemu, mereka menemukan bahwa kamera lubang jarum yang dipasangnya hilang? Seharusnya kau sudah menyadari bahwa He Sifan mengira dirinya sangat pintar, tetapi sebenarnya dia dipermainkan oleh Chen Yuan dari awal hingga akhir. Bukannya kau belum pernah melihat metode Chen Yuan sebelumnya? Metode kecil dan teliti seperti ini sama sekali tidak sulit. Pergi ke aula keanggunan. Zhao Yuki berkata dengan nada mengumpat. Aku merasa semakin mengagumi Chen Yuan. Memang benar, orang-orang yang benar-benar berkuasa selalu agresif. Setelah manipulasi seperti itu, si tukang ketik ini mungkin akan menjadi pekerja upahan Chen Yuan di masa depan, atau pekerja upahan tanpa gaji. Ngomong-ngomong, Meng, Xiao Ruoyu kemana saja akhir-akhir ini? Aku belum melihatnya selama beberapa hari. Aku dengar dia pergi ke kota Tianmen untuk membangun pabrik. Dia meminta Yue Lingsuang untuk mengambil sebidang tanah dan mulai membangun pabrik farmasi. Mungkin ini terakhir kalinya Chen Yuan melepaskan merpatinya. Dia menahan napas dalam hatinya. Mari kita buat gebrakan besar. Kalau begitu aku harus menunggu dan melihat. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Ada banyak rumor tentang karakter Chen Yuanyan secara umum. Film itu sempat mendapat ulasan yang sangat bagus. Saat ini, kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang tiba-tiba mengeluarkan perintah pembatasan pembelian. Sangat mendadak, sangat tidak terduga, sedikit tidak masuk akal. Perintah pembatasan pembelian ini secara khusus ditujukan untuk pembatasan pembelian properti untuk perencanaan kota baru, yaitu kota film dan televisi. Sungguh membuat orang terdiam. Anda mengatakan bahwa kota besar seperti Yanjing, ibu kota magis, atau ibu kota provinsi tingkat kedua mengeluarkan perintah pembatasan pembelian, yang dapat dimengerti, karena bagaimanapun juga, ada banyak orang di kota-kota ini. Untuk mencegah harga rumah meroket dan spekulasi oleh spekulan, pembatasan pembelian dapat dimengerti. Namun, kota Tianmen, kota Xiantao, kota Qianjiang, kota-kota tingkat keempat dan kelima ini mengalami penurunan populasi setiap tahun, dan mereka semua berbondong-bondong pindah ke kota-kota besar. Properti mungkin tidak akan terjual habis setelah pembangunan. Apakah Anda membatasi pembelian? Jika Anda benar-benar ingin membatasi pembelian, tidak ada salahnya untuk mulai membatasi pembelian ketika kota film dan televisi berkembang di masa depan dan ada lebih banyak orang. Beli sekarang. Pengembang tidak bisa menjual rumah mereka tidak bisa mendapatkan kembali dana mereka tidak bisa berspekulasi di bidang properti, dan investor tidak bisa masuk. Bukankah Anda membuat orang merasa tidak nyaman? Bab 572. Peraturan pembatasan pembelian ini sungguh keterlaluan. Pembeli rumah lokal tidak boleh membeli lebih dari 2 properti atas nama mereka sendiri. Jika bersama orang tua, suami dan istri tidak boleh membeli lebih dari 3 rumah, dan mereka harus memiliki kartu identitas penduduk setempat. Pembeli dari tempat lain harus membayar jaminan sosial setempat selama lebih dari 5 tahun, atau sertifikat pajak. Dan pembayaran jaminan sosial saja tidak memenuhi syarat untuk membeli rumah. Begitu peraturan pembatasan pembelian ini keluar, hampir menimbulkan kehebohan. Syarat-syarat yang keras ini benar-benar keterlaluan.
Tampaknya bahkan ibu kota provinsi seperti Seoul hanya perlu membayar jaminan sosial selama 2 tahun. Anda berada di kota tingkat kelima dan keenam, membayar jaminan sosial selama 5 tahun itu konyol. Membayar jaminan sosial selama 5 tahun, dan Anda tidak diizinkan untuk membayar atas nama orang lain, yang berarti Anda harus bekerja di daerah setempat selama lebih dari 5 tahun sebelum Anda memenuhi syarat untuk membeli rumah. Ini hampir sama dengan syarat untuk membeli rumah di Yanjing, kota ajaib. Tapi bagaimana dengan kota Tianmen? Bisakah dibandingkan dengan kota-kota tingkat pertama? Saya khawatir saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun. Tidak ada bakat jika memang ada bakat, dan tidak ada lingkungan jika lingkungan dibutuhkan. Perkembangan kota film dan televisi saat ini adalah untuk menarik lebih banyak talenta untuk tinggal, mengumpulkan popularitas, dan akhirnya membentuk lingkaran yang sadar. Tetapi sekarang ambang batas yang begitu tinggi tiba-tiba ditetapkan. Memblokir semua pekerja lapangan dari pintu masuk. Apakah ini benar-benar tepat? Dan ada satu hal lagi yang perlu dikhawatirkan. Sebelumnya, proyek real estate Feidun Capital terjual habis dengan sangat cepat, meskipun mereka meraup sejumlah besar uang. Tetapi para pembeli ini belum menyelesaikan prosedur transfer. Karena real estate tersebut belum dibangun. Kemudian masalah muncul. Jika prosedur transfer tidak dapat diselesaikan karena dampak perintah pembatasan pembelian, haruskah dana pembeli rumah sebelumnya untuk membeli rumah dikembalikan? Kemudian masalah muncul lagi. Jika Anda adalah pembeli rumah, Anda membeli rumah ketika harga rumah. Kemudian, harga rumah naik menjadi lebih dari. Sekarang, karena adanya perintah pembatasan pembelian, transfer tidak dapat dilakukan, jadi siapa yang akan menanggung sebagian kerugian ini? Mengapa Feidun Capital tidak memberitahu konsumen tentang informasi transaksi properti terbaru sebelumnya? Bukankah ini tanggung jawab perusahaan? Bahkan jika itu hanya pengembalian harga pembelian awal. Ini juga merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan penjelasan yang masuk akal harus diberikan kepada sebagian besar konsumen. Begitu perintah pembatasan pembelian dikeluarkan, banyak sekali pembeli rumah memblokir gedung kantor Feidun Capital hari itu. Kantor pusat Feidun Capital. Ruang rapat di lantai atas. Semua orang mengerutkan kening. Suasananya suram dan mencekik. Tuan Yue, mengapa para petinggi tiba-tiba mengeluarkan perintah pembatasan pembelian seperti itu? Saya benar-benar tidak mengerti, apa yang perlu dibatasi dalam pembelian di kota tingkat kelima dan keenam. Apakah para pemimpin ini sudah gila? Apakah mereka tidak ingin menghasilkan pendapatan untuk daerah setempat? Apakah Anda telah menciptakan prestasi politik untuk diri sendiri? Menurut situasi normal, bahkan jika perintah pembatasan pembelian akan diumumkan, seharusnya diberitahukan beberapa waktu sebelumnya. Kali ini sama sekali tidak ada peringatan. Perintah pembatasan pembelian yang tiba-tiba ini sangat keterlaluan dan tidak masuk akal. Sangat mungkin ini ditujukan kepada kita. Menjauh dari ibu kota. Menargetkan. Mengapa mereka menargetkan? Tahukah Anda berapa banyak masalah pengangguran lokal yang telah diselesaikan oleh Feidun Capital? Jika Feidun Capital bangkrut, berapa banyak orang yang akan menganggur? Berapa banyak pajak yang akan mereka kurangi setiap tahun? Masalah sosial serius yang disebabkan oleh ini, apakah mereka sudah memikirkannya? Apakah para pemimpin ini tidak ingin melakukannya? Baiklah, selalu ada solusi untuk segalanya. Saya sudah menghubungi para pemimpin dari 3 kota. Mereka sedikit malu, tetapi mereka secara samar-samar mengungkapkan bahwa perintah pembatasan pembelian ini disebabkan oleh seseorang yang menggunakan jaringan hubungan yang luas untuk mendorongnya secara paksa. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, jelas Yue Lingsuang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengembalikan uang kepada para konsumen itu? Tanya Gao Yuan. Pengembalian dana. Selama mereka ingin dikembalikan dananya, mereka akan dikembalikan. Kembalikan dana mereka sesuai harga pasar saat ini. Pada saat kritis, Yue Lingsuang menunjukkan keberanian yang seharusnya dimiliki seorang CEO. Saat ini, jika Anda menginginkan pengembalian dana, Anda harus menanganinya dengan tegas. Jangan biarkan konsumen massal kehilangan kepercayaan mereka pada Feidun Capital. Sebagai perusahaan besar, Anda harus berani bertanggung jawab. Sekarang sedikit kerugian bukanlah apa-apa. Selama semua orang masih mau percaya pada Feidun Capital, perintah pembatasan pembelian bukanlah apa-apa. Saya belum pernah melihat banyak tempat yang membatasi pembelian, semakin banyak orang yang membelinya. Orang-orang sungguh aneh, Anda tidak mengizinkan saya membelinya, tetapi saya ingin membelinya. Jika Feidun Capital juga dapat membuat konsumen massal membentuk sudut pandang seperti itu, maka mungkin perintah pembatasan pembelian tidak akan memengaruhi Feidun Capital sama sekali, dan bahkan mendorong perkembangannya. Terlebih lagi, setelah pembatasan pembelian, para spekulan telah dieliminasi, harga perumahan menjadi lebih stabil, dan tingkat hunian menjadi lebih tinggi.
Ini akan mendorong perkembangan kota film dan televisi yang stabil dengan cara yang lebih sehat. Tentu saja, premisnya adalah untuk menyelesaikan masalah saat ini. Tepat pada saat ini, seorang sekretaris wanita masuk. Ada yang salah, Tuan Yue. Pinjaman 500 miliar yang telah kami ajukan sekarang terhambat oleh bank-bank besar. Mereka menunda pemberian pinjaman karena berbagai alasan. Sepertinya mereka ingin menunggu dan melihat. Bagaimana mungkin? Ini terlalu tidak tahu malu. Sudah lolos peninjauan. Anda mengatakan Anda tidak akan mencairkan pinjaman jika Anda tidak memberikannya. Sekelompok penjahat yang mengingkari janji mereka sangat tidak jujur. Seorang eksekutif tingkat tinggi berkata dengan marah di tempat kejadian. Sepertinya bank bermaksud membiarkan kita menyelesaikan masalah ini sendiri. Yang paling saya khawatirkan adalah, jika berita tentang bank yang tidak memberikan pinjaman menyebar, akankah lebih banyak pembeli rumah datang untuk meminta pengembalian dana? Bahkan penduduk lokal yang memenuhi syarat untuk membeli rumah pun tidak akan mendapatkan pengembalian dana. Bukannya saya ingin memperburuk keadaan, jika Feidun Capital kita benar-benar menjadi sasaran, ini pasti akan terjadi. Di tengah penyebaran berbagai berita panik, banyak orang biasa tidak memiliki pertimbangan sama sekali. Mereka hanya ingin mendapatkan uang mereka kembali. Lagi pula, sebuah rumah setara dengan setengah dari pendapatan seumur hidup mereka. Tetapi masalahnya adalah, kita telah mengalokasikan sebagian besar dana untuk proyek pembangunan kota film dan televisi. Dan menurut harga pasar saat ini untuk pengembalian dana, kita mungkin kehilangan sekitar persen dari dana tersebut. Ini 300 miliar. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Rantai modal kita pasti akan putus. Gao Yuan yang gemuk itu berkata sambil mengerutkan kening. Meskipun kata-katanya agak berlebihan. Tapi bersiaplah untuk yang terburuk dalam segala hal. Seandainya situasi seperti itu benar-benar terjadi. Tapi ini adalah lingkaran setan, dan ratusan miliar proyek telah hangus. Tanpa dukungan dan kepercayaan publik, proyek ini pasti tidak akan selesai. Ini sering terjadi. Ketika semua orang berpikir bahwa rumah di Shanghai Yanjing itu berharga, memang benar-benar berharga. Jika suatu hari nanti, semua orang merasa bahwa rumah-rumah di Yanjing, ibu kota sihir, tidak berharga, dan tidak ada yang ingin tinggal di tempat ini, maka rumah-rumah di tempat ini akan menjadi tidak berharga. Yang berharga bukanlah rumah, melainkan manusia. Aku perlu membahas masalah ini dengan bosku, dan aku akan segera mendapatkan hasilnya. Yue Lingsuang keluar dari ruang konferensi. Begitu sampai di kantor, dia terkejut. Ternyata bosnya sudah meramalkan apa yang terjadi hari ini. Luar biasa. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Bosnya menghitung segalanya, sangat cerdas, dan dapat meramalkan masa depan. Sungguh mengerikan. Bab 573. Hei, Xiao Yue, ada yang bisa kubantu? Setelah Chen Yuan menjawab telepon, dia bertanya dengan santai. Suaranya sangat kasual dan rileks, Anda benar-benar tidak merasakan ketegangan apapun. Bos, ada sesuatu yang terjadi. Selanjutnya, kakak Xiao Yue menjelaskan secara detail tentang perintah pembatasan pembelian. Dan gambaran singkat tentang situasi terkini yang harus dihadapi Feidun Capital, bank tidak memberikan pinjaman saat harga turun, dan pembeli rumah diam-diam dihasut. Sangat mungkin akan terjadi reaksi berantai, yang mengakibatkan pengembalian dana secara kolektif. Meskipun situasinya belum memburuk lebih lanjut. Tetapi jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, itu akan sangat merugikan Feidun Capital, dan akan menyebabkan kerugian ekonomi dan reputasi yang sangat besar dan tidak dapat diperbaiki. Ini adalah penjelasan Rincin. Dia berbicara selama 10 menit. Chen Yuan sedikit tidak sabar setelah mendengarkan. Oke, hanya terhambat oleh bank. Tidak perlu khawatir. Jika Anda tidak punya cukup uang, minta saja kepada saya. Mengapa Anda harus menunggu? Chen Yuan berkata dengan nada mencela. Petik 2. Kamu kekurangan uang, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kakak Xiao Yue, kinerjamu akhir-akhir ini benar-benar membuatku sangat tidak puas. Kali ini tidak apa-apa. Akhirnya ada kesempatan untuk menghamburkan uang. Tidak mudah menghadapi situasi krisis seperti ini, perlu sedikit lebih banyak menghamburkan uang. Jika Xiao Yue tahu apa yang dipikirkan Chen Yuan, dia pasti akan menganggapnya mesum. Petik 2. Ketika perusahaan menghadapi krisis besar, kamu sama sekali tidak khawatir, malah sedikit bersemangat, bahkan menantikannya. Apakah kamu terlalu mesum? Aku tidak tahu apa yang telah kualami hingga memiliki pikiran mesum seperti itu. Maaf, bos, kupikir aku bisa menangani semuanya, tetapi aku tidak menyangka situasi tak terduga ini akan terjadi. Situasinya berubah begitu cepat, tidak memberiku waktu untuk bereaksi. Bos, aku mengecewakanmu. Yue Lingsuang menundukkan kepalanya dengan sedikit penyesalan.
Dia pikir Feidun Capital berada di jalur yang benar di tangannya, tetapi siapa sangka perintah pembatasan pembelian akan membuatnya lengah. Dia masih harus banyak belajar, dan dia tidak boleh berpuas diri lagi. Oke, kamu tidak mengecewakanku. Sebaliknya, aku sangat puas denganmu. Karena kamu sedang dalam masalah, bicaralah padaku. Lalu bagaimana jika bank tidak memberikan pinjaman? Bagaimana dengan pengembalian dana kolektif untuk pembeli rumah? Mari kita kembalikan dana mereka dengan murah hati. Sekarang setelah mereka memeriksa rumah itu, mereka mungkin tidak dapat membelinya lagi jika ingin membelinya di masa depan. Ingat, kita akan mengembalikan dana mereka dengan harga tertinggi di pasar saat ini, tidak kurang sepeser pun. Kita adalah perusahaan besar, jadi kita harus lebih murah hati. Chen Yuan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan bangga. Yue Lingxuang langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Awalnya dia tidak bereaksi, dia tidak mengerti mengapa Chen Yuan ingin dimanfaatkan. Jika dikembalikan sesuai dengan harga pasar tertinggi, maka kerugian ekonomi yang disebabkan oleh perintah pembatasan pembelian ini mungkin melebihi 300 miliar yuan. Ini agak serius. Tetapi di detik berikutnya, mata Yue Lingxuang tiba-tiba berbinar. Saya mengerti. Gao Ming, bos benar-benar terlalu pintar. Ternyata kita bisa melakukan sebaliknya, ini adalah cara mendasar untuk menyelesaikan masalah. Secara kasat mata, apa yang kita lakukan tampak seperti tindakan memanfaatkan orang lain, yang akan menyebabkan kerugian besar bagi grup, tetapi sebenarnya, hati manusia itu sangat rumit. Jika Anda pilih-pilih dan menolak untuk mengembalikan uang, semua orang akan merasa bahwa Anda telah mengalami masalah dengan proyek ini, dan secara naluriah tidak mempercayai Anda, sehingga mereka ingin mendapatkan uang mereka kembali dengan cepat. Tetapi jika Anda mengembalikan uang secara tegas dan dengan harga tertinggi di pasar saat ini, orang-orang ini akan mulai bertanya-tanya mengapa Feidun Capital ingin mengembalikan begitu banyak uang kepada Anda. Anda tidak hanya tidak kehilangan uang, tetapi Anda menghasilkan banyak uang. Apakah semua perusahaan besar itu seperti patung pasir? Mengapa Anda menghasilkan uang sebanyak ini? Alasan mengapa saya mengembalikannya kepada Anda dengan begitu mudah adalah karena mungkin itu berarti proyek kota film dan televisi akan segera meningkat, dan itu gila. Sebelumnya dijual terlalu murah, dan sekarang akan dijual dengan harga lebih tinggi setelah pulih. Perintah pembatasan pembelian adalah semacam bukti. Semakin ketat pembatasan di suatu tempat, semakin mahal rumahnya dan semakin tinggi potensi apresiasinya. Yanjing, ibu kota ajaib, adalah inspirasi yang nyata. Di masa depan, harga tanah di kota film dan televisi mungkin akan naik lebih tinggi daripada di ibu kota provinsi, karena pembatasan pembelian di sana lebih ketat daripada di ibu kota provinsi. Penjelasan ini masuk akal. Ini dapat digunakan sebagai alat operasi. Selama Anda memahaminya dengan baik, krisis belum tentu menjadi peluang. Langkah bos adalah mundur lalu maju lagi, itu terlalu ekstrim. Setelah memahami semuanya, kekaguman Yue Lingxuang pada Chen Yuan sudah mencapai titik di mana ia ingin menjatuhkan diri ke tanah. Dengan bos yang begitu cerdas, lawannya sungguh menyedihkan. Saya mengerti, bos, saya akan mengikuti perintah Anda dan segera melaksanakannya. Ya, kamu hanya perlu mengerti. Chen Yuan tersenyum penuh arti. Adik Xiao Yue akhirnya mengerti niat baiknya. Dan bekerja sama dengannya untuk menghamburkan uang bersama. Perasaan ini hanya satu kata, keren. Setelah menutup telepon, kurang dari 5 detik, ponsel Yue Lingxuang tiba-tiba berdering. Ding! Akun Anda dengan nomor seri 7687 telah menerima 200 miliar yuan. Yue Lingxuang menggosok matanya. Ia hampir tidak percaya dengan angka tersebut. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar gelombang. Ini, 2000 miliar. Yue Lingxuang terkejut. Membara. Kaku. Gemetar dari lubuk hatinya. Dulu, dia tidak mengerti betapa besarnya dana sebesar 2000 miliar. Baru setelah dia mengelola Feidun Capital, dia menyadari betapa menakutkannya dana yang mencapai level miliar. Jangan bicara lagi. Bahkan jika itu adalah kuda Hangzhou dan kuda Shenzhen, mustahil bagi kedua kuda mereka untuk menghasilkan likuiditas sebesar itu dalam waktu singkat. Tapi sekarang, Chen Yuan memberinya sejumlah besar 2000 miliar secara langsung. Melindunginya dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Bercanda. Dengan dana 2000 miliar, apakah ini masih menjadi masalah? Pedang pembunuh naga ada di tanganmu, tetapi kau menggunakannya untuk membunuh ayam. Terlalu stabil. Akar permasalahannya adalah 90,00% kesulitan yang dihadapi oleh suatu perusahaan berkaitan dengan uang. Dengan uang, tidak ada krisis. Tidak ada kesulitan sama sekali. Uang membuka jalan, mengatur dunia,
dan akulah satu-satunya. Ditambah dengan keahlian bos sebelumnya, dengan cara ini, Feidun Capital memiliki jaminan ganda, yang cukup untuk menghadapi krisis dan keadaan darurat apapun. Namun, untuk mentransfer dana dalam jumlah sebesar itu, bos pasti telah melakukan persiapan yang cukup sejak awal, jika tidak, dana sebesar itu tidak akan dapat ditransfer sementara. Bos telah membayar terlalu banyak di balik layar. Di tempat yang tak terlihat, dia menahan semua tekanan untukku, dan bahkan merendahkan dirinya untuk menjadi selebriti internet demi memotong daun bawang. Status semacam apa dia, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Bos, aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Orang yang paling kau hargai di hatimu adalah aku, dan aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Yue Ling Xuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Yue Ling Xuang, si penjilat anjing, terkesan oleh kebijaksanaan tuan rumah, dan mengembangkan perasaan hormat kepada tuan rumah, serta mengembangkan perasaan rela mati demi orang kepercayaan. Tingkat kesukaannya menembus 99 poin, dan poin peningkatan hadiah +10. Ding. Poin penguatan tuan rumah saat ini, 249. Bab 574. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian. Kota Ajaib. Villa Bun. Li Jiamu, yang selama ini memperhatikan informasi tentang kota film dan televisi Tianmen, mendengar berita tentang perintah pembatasan pembelian di kota Tianmen. Sedikit bingung. Sangat terkejut. Dengan perkembangan masalah ini, Nima terdiam. Sebenarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyerang kota film dan televisi Tianmen secepat ini, karena waktunya belum tiba. Feidun Capital saat ini belum jatuh ke dalam situasi dengan rasio utang yang tinggi. Arus kas mereka juga sangat sehat. Saat ini, tidak ada cara untuk memberikan pukulan fatal. Kita harus menunggu sebagian besar proyek di kota film dan televisi memasuki situasi kekuatan penuh sebelum kita dapat memberikan pukulan fatal. Biarkan mereka terjebak dalam banyak proyek dan terbebani oleh utang yang besar. Terlalu dini sekarang. Terlebih lagi, munculnya perintah pembatasan pembelian secara paksa mengganggu rencana invasi banyak konsorsium terhadap kota film dan televisi Tianmen. Apa batasan pembeliannya? Yaitu, orang asing perlu membeli rumah untuk membeli rumah. Ketika penduduk setempat membeli rumah, sebuah keluarga paling banyak hanya dapat membeli 2 atau 3 rumah. Baik warga asing maupun lokal, semuanya dibatasi oleh kebijakan tersebut. Kebijakan itu memblokir jalan bagi konsorsium atau investor untuk menggunakan sejumlah besar uang untuk berspekulasi secara paksa di bidang properti. Di bawah batasan pembelian, Anda tidak dapat membeli properti meskipun Anda punya uang. Tentu saja, Anda tidak akan dapat memberikan pengaruh apapun pada harga perumahan lokal melalui kendali konsorsium. Dan karena pembatasan spekulasi properti, tingkat kekosongan kota film dan televisi di masa depan tidak akan terlalu tinggi. Jika benar-benar berkembang, itu akan membentuk lingkaran kebajikan. Tingkat perumahan mencerminkan jumlah penduduk, dan tempat yang populer akan memiliki ekonomi yang stabil. Ini jelas bukan yang diinginkan oleh Chaebol Li. Pada saat itu, pengaruh kelompok keuangan besar di kota film dan televisi akan sangat melemah. Seolah-olah diselimuti aura kelemahan. Mereka sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Mungkinkah itu si bajingan Chen Yuan, yang sudah merasakan rencanaku, jadi dia lebih memilih menderita kerugian di tahap awal, dan membiarkan orang kuat memotong pergelangan tangannya dan memaksanya membeli barang dengan harga murah. Sial, anak ini terlalu waspada. Bisa dibilang kau bisa menghubungi perwakilan kelompok keuangan besar untukku. Aku ingin mengadakan pertemuan dengan mereka. Aku harus mencabut perintah pembatasan pembelian ini. Kalau tidak, rencana kita sebelumnya akan gagal. Kata Li Jiamu dengan tegas. Dia memutuskan. Kali ini, mereka akan menggunakan jaringan konsorsium besar untuk menekan para pemimpin kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang. Pembatasan pembelian harus dicabut. Kalau tidak, langkah selanjutnya dari rencana tidak dapat diluncurkan. Menurutnya, Chen Yuan pasti tahu manfaat pembatasan pembelian, dan pasti telah secara sukarela membatasi pembelian. Dan menyadari tata letak kelompok keuangan besar, jadi harus berjaga-jaga. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada tokoh nomor 1 seperti tuan muda keluarga Jiang. Lagi pula, tidak mungkin orang lain muncul atas inisiatif mereka sendiri dan mengatakan bahwa aku yang melakukan ini, kan? Energi semacam ini yang memengaruhi kebijakan lokal harus dijaga kerahasiaannya. Tidak boleh mudah terungkap. Jika semua orang tahu bahwa kau yang melakukannya, maka kau memberi seseorang alasan untuk menyerangmu. Anda harus tahu bahwa 8 keluarga besar di ibu kota kekaisaran juga sangat kompetitif, dan mereka tidak boleh mudah dikalahkan. Baik, Tuan Muda, saya akan segera menghubungi perwakilan konsorsium besar. Kata Qin Qian.
Sekitar pukul 2 siang. Li Jiamu, sebagai perwakilan dari keluarga Chaebol Li, berpartisipasi dalam pertemuan perwakilan konsorsium modal Shanghai. Di antara kekuatan yang berpartisipasi kali ini, selain Bank Investasi Emas Lunak Terakhir, Modal Payung Merah, Konsorsium Semut, dan Konsorsium Naga Hitam Asing, Konsorsium Samsung, Konsorsium Persatuan Bambu, dan konsorsium internasional lainnya telah memasuki permainan. Jaringan konsorsium ini menakutkan dan kekuatan mereka rumit. Dia sudah menganggap modal Feidun sebagai sepotong lemak. Siap untuk dibagi dan dimakan. Sekarang perintah pembatasan pembelian tiba-tiba datang, yang memang akan berdampak besar pada rencana selanjutnya. Di bawah bujukan Li Jiamu, perwakilan dari kelompok keuangan besar sepakat untuk menggunakan jaringan mereka bersama-sama untuk menekan para pemimpin kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang, bahkan secara langsung menekan para pemimpin provinsi. Biarkan perintah pembatasan pembelian dicabut. Dia tidak percaya lagi. Latar belakang Chen Yuan begitu kuat, dan jaringannya begitu dahsyat, bisakah dia menahan tekanan seperti itu? Pertemuan baru saja berakhir. Qin Tian langsung masuk. Tuan muda, tebakan Anda memang benar, Tuan Yan memang telah memperhatikan rencana kita. Saya baru saja mendapat berita terbaru dari kota Tianmen. Wanita ini, Yue Lingsuang, sebenarnya mengumumkan di depan umum bahwa semua pembeli rumah akan mendapatkan pengembalian dana penuh, dan jumlah yang mereka kembalikan bukanlah jumlah yang dibeli konsumen pada saat itu, tetapi pengembalian dana dengan tingkat tertinggi. Ini pasti untuk menghilangkan faktor-faktor eksternal yang tidak stabil, sehingga kota film dan televisi dapat terus berkembang secara sehat dan wajar, dan karena harga pengembalian dana yang tinggi, semakin banyak orang merasa bahwa kota film dan televisi memiliki potensi yang tinggi. Jika ini terus berlanjut, kota film dan televisi Tianmen pasti akan berdampak pada kota film dan televisi Sendian, dan mereka tidak boleh dibiarkan berhasil. Begitu. Kali ini, aku ingin melihat seberapa dalam latar belakang anak Chen Yuan ini. Li Jiamu berkata dengan kejam. Setiap kali dia memikirkan Chen Yuan, giginya gatal karena benci. Aku tidak akan pernah melupakan rasa malu dan penghinaan yang kuderita di kapal pesiar hari itu. Jika dia tidak membalas dendam ini, dia akan sia-sia bagi Li Shao, ibu kota iblis. Hari ini adalah harinya. Para pejabat tingkat tinggi di Provinsi Hubei berada dalam keadaan kacau. Berbagai jaringan mulai berdebat tanpa henti tentang apakah pembelian harus dibatasi di kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang. Hampir terbagi menjadi 3 faksi. Satu kelompok bertekad untuk membatasi pembelian, karena ini adalah perintah dari manajemen puncak dan tidak dapat ditolak. Faksi lain dengan tegas menentang pembatasan pembelian. Ini juga tekanan dari berbagai pihak, dan itu demi situasi keseluruhan. Masih ada faksi yang tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ditekan dari kiri dan ditekan dari kanan, dalam dilema. Tidak ada yang mampu menyinggung pihak lain. Tepat ketika hendak pergi ke bar untuk bermain disko malam ini dan bersantai, putra sulung keluarga Jiang tiba-tiba menerima telepon. Tuan Jiang, situasinya agak rumit, karena masalah perintah pembatasan pembelian hampir memicu perselisihan faksi di Provinsi Hubei. Tekanan di pihak saya benar-benar besar. Kenapa, bahkan Anda pun tidak tahan. Chen Yuan ini punya energi sebesar itu. Ya, Tuan Muda Jiang, jaringan relasi Chen Yuan sangat menakutkan, dan kekuatan di belakangnya bahkan lebih rumit. Ada beberapa konsorsium domestik papan atas yang mendukungnya, dan bahkan konsorsium asing papan atas. Tekanan mereka datang dari segala arah. Sungguh bukan hanya aku yang memiliki keputusan akhir, lagi pula, kemarahan publik sulit untuk ditangkis. Jika kau tidak tahan, kau harus tahan. Aku tidak bisa menahan napas ini. Tidak apa-apa. Aku akan langsung menelepon pamanku nanti. Aku tidak percaya bahkan pamanku pun tidak bisa melakukannya dengan benar. Setelah menutup telepon, Jiang Chenyu sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Chen Yuan bisa begitu sukses karena dukungan Chu Tenghui. Jika Chu Tenghui tetap netral dan tidak peduli dengan masalah ini, dengan energinya, Chen Yuan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi sekarang, tanpa bantuan Chu Tenghui, energi di belakang Chen Yuan masih begitu menakutkan. Ada juga konsorsium internasional di belakangnya. Sungguh mengejutkan. Namun keluarga Jiang telah mengambil langkah, dan momentum ini tidak boleh melemah, jika tidak, bagaimana nasib mereka di masa depan. Bab 575. Situasinya sangat aneh. Dua kekuatan jaringan yang berbeda tampaknya berpikir bahwa jaringan Chen Yuan lah yang melawan mereka. Kemudian terjadi di bar. Dan mereka berpikir bahwa latar belakang Presiden Yan memang mendalam dan tidak boleh diremehkan. Ini juga membuktikan bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Padahal, Chen Yuan mau tidak ada hubungannya dengan ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan tertawa terbahak-bahak di tempat. Mengapa ini terjadi?
Pertama, karena Jiang Chenyu menyembunyikan banyak hal. Di balik perintah pembatasan pembelian, tidak ada yang akan menyebut namanya sama sekali, dan latar belakang keluarga Jiang tidak akan terungkap. Alasan mengapa dia membatasi pembelian juga sangat sederhana, yaitu untuk balas dendam, untuk membuat orang jijik, dan untuk sengaja menimbulkan masalah bagi Feidun Capital. Di bawah perintah pembatasan pembelian, kecepatan pengembalian dana Feidun Capital akan sangat melambat. Tanpa pengembalian dana yang cepat, perkembangan kota film dan televisi pasti akan lambat, dan pasti akan kehilangan banyak uang sekarang. Mengenai apakah akan memasuki situasi stabil pengembangan jangka panjang karena pembatasan pembelian di masa depan, dia tidak peduli. Karena dia tidak tinggal di Seoul, dan dia akan segera kembali ke Yanjing, mungkin dia tidak akan punya waktu untuk melampiaskan amarahnya saat itu. Tentu saja, mari kita bahas soal rasa mual dulu. Biarkan Chen Yuan, si bajingan itu, mengenali dengan jelas energi tuan muda keluarga Jiang. Beri dia kejutan yang bagus. Kedua, kekuatan yang dibentuk oleh Chaebol Li dan kelompok keuangan besar terlalu bercampur, Anda tidak tahu siapa-siapa. Anda hanya tahu bahwa orang-orang berkumpul untuk memberikan tekanan, hanya untuk mencabut perintah pembatasan pembelian. Karena tujuannya adalah untuk mencabut perintah pembatasan pembelian, wajar jika bajingan Chen Yuan ini beroperasi di balik layar. Apakah ini masih perlu diselidiki? Selain Chen Yuan, siapa yang akan langsung melompat dan melawannya, Tuan Muda Jiang? Tidak perlu diragukan, Chen Yuan lah yang beroperasi di balik layar, tidak perlu melarikan diri. Dalam hal ini, ada kesalahpahaman yang luar biasa antara kedua kekuatan tersebut. Agak lucu, tapi masuk akal. Dunia luar penuh gejolak. Bagi Chen Yuan, ada banyak masalah. Namun, tuan kita, seperti orang biasa, dengan santai datang ke gimnasium sekolah. Baru saja menerima telepon dari pelatih Chu. Dalam 2 hari, dia akan mewakili tim atletik Universitas Lake dalam kompetisi atletik tingkat provinsi, jadi dia harus datang dan mendaftar hari ini. Tepat ketika saya sampai di gimnasium, saya melihat Liang. Musuh bertemu, terutama rasa iri. Jika sebelumnya, kebencian dan rasa iri Liang akan benar-benar tak terselubung. Tapi sekarang, menghadapi Presiden Yan yang terkenal, dia hanya merasakan rasa tak berdaya yang mendalam. Ketika seseorang sedikit lebih baik dari Anda akan iri padanya. Tetapi ketika seseorang 100 kali atau 1000 kali lebih baik dari Anda hanya bisa mendongak. Bahkan kebencian pun telah berkurang banyak. Karena Anda tahu bahwa kesenjangan antara Anda dan pihak lain benar-benar terlalu besar, sejauh 100.000 mil, keberanian apa yang Anda miliki untuk merasa iri? Li yang berjalan menuju Chen Yuan. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya. Minumlah sebatang rokok. Jangan merokok, berhentilah, merokok berbahaya bagi kesehatan. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Ya, merokok memang berbahaya bagi kesehatan, tapi itulah yang ingin dilakukan seorang pria dalam hidup. Jika kau tidak merokok dan minum alkohol, bahkan jika kau hidup sampai 100 tahun, kau tidak akan menganggapnya menarik. Li yang menggelengkan kepalanya dan menarik rokok di tangannya. Jika dulu, dia pasti akan mengejek Chen Yuan. Tapi sekarang dia sedikit merendah. Tatapannya menjadi jauh lebih tenang. Mungkin dia telah mengalami banyak hal dan menjadi lebih dewasa. Chen Yuan, sebenarnya aku sangat cemburu padamu. Aku cemburu karena orang yang disukai Xiao Ruoyu adalah kamu. Aku sudah mengejarnya selama bertahun-tahun, tapi dia bahkan tidak melirikku, tapi dia menyukaimu. Aku tidak mengerti kenapa. Kenapa dia menyukai orang biasa sepertimu. Jadi aku sangat tidak senang, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjelek-jelekkanmu dan sengaja mencari kesalahanmu, sampai akhirnya aku menyadari bahwa aku selalu menjadi badut. Agak mengejutkan. Chen Yuan, semua kesalahan di masa lalu sudah dilupakan. Aku menindasmu, dan kamu menindasku. Urusan kita sudah seimbang. Li yang baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, seorang gadis tinggi, cantik, dan bertubuh indah berjalan mendekat. Chen Yuan, aku tahu kamu akan mendaftar hari ini, dan aku di sini untuk menyemangatimu. Pelatih Chu berkata, aku sekarang asisten pribadimu. Mulai hari ini sampai akhir kompetisi atletik, aku akan bertanggung jawab atasmu. Li yang mendengar suara yang familiar. Saat aku berbalik, aku hampir muntah darah. Sakura, apa yang sedang kau lakukan? Li Yang, bukan urusanmu apa yang kulakukan, kita sudah putus sejak lama, kau tidak perlu peduli. Kau, Li Yang agak gila. Rasanya seperti akan mengalami gangguan mental. Barusan aku ingin mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan dendam masa lalu dan melupakan semuanya. Sekarang melihat mantan pacarku berlutut dan menjilat pria lain di depannya, rasanya sangat menyakitkan. Tapi kemudian, hatinya tiba-tiba tenang. Karena tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa mungkin ini bukanlah hal yang memalukan.
Jika mantan pacarku benar-benar bersama Yan Zong, mungkinkah dia akan membual seperti ini di masa depan? Apakah kau melihat wanita di sebelah Tuan Yan? Dia dulu pacarku, tapi kemudian aku meninggalkannya karena dia tidak menginginkannya, dan Tuan Yan mengambil alih. Bagaimana menurutmu, kakak hebat? Mengatakannya seperti itu, rasanya benar-benar berbeda. Sepertinya si rokok selalu memakai sepatuku yang hilang. Meskipun dia tidak memenangkan pertarungan pertama He Xiying. Tapi selama dia tidak memberitahu, siapa yang tahu? Baiklah, aku tidak peduli dengan urusanmu, aku sarankan kau minum jus ekor tikus. Sampai Li Yang pergi. Wajah Sakura tidak hanya melunak. Mengapa dia memutuskan hubungan dengan Li Yang sejak awal? Apakah benar-benar hanya karena empati? Sebenarnya, ada alasan lain. Suatu kali dia menggunakan komputer Li Yang untuk masuk ke Penguin Space, dan dia menemukan album foto pribadi pihak lain. Setelah membuka album itu, dia langsung menemukan rahasia Li Yang. Pria ini menjijikkan. Dia benar-benar merekam video besar-besaran dengan semua gadis yang pernah berhubungan seks dengannya, dan menyimpannya dalam album pribadi untuk mengenang tahun-tahun sebelumnya. Jika dijumlahkan, jumlah gadis itu tidak kurang dari 20. Dan di dalam album foto itu, dia menemukan bahwa Li Yang selalu menyukai seorang gadis bernama Xiao Ruoyu. Bahkan ketika mereka berpacaran, pria ini tidak akan lupa berlutut dan menjilat Xiao Ruoyu, dan sering mengirim pesan secara diam-diam. Dan mengobrol di mana-mana di berbagai perangkat lunak sosial. Karena kau memang bajingan. He Xiying memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk mengatasi masalahnya sendiri. Muncul gelombang kebencian terhadap Li Yang. Dia mengaku langsung kepada Chen Yuan bahwa dia sengaja membuat Li Yang marah, tetapi sebenarnya dia juga memiliki unsur amarah. Namun hingga kini, dia menyesalinya. Karena ia menyadari bahwa ketertarikannya dan obsesinya pada Chen Yuan telah melampaui kendalinya sendiri. Ia mulai sangat peduli dengan citranya di mata pria itu. Menyesal karena tidak bisa bersikap sempurna. Ia bertindak sangat buruk di awal, bagaimana mungkin Chen Yuan menyukai gadis seperti itu? Bab 576. Chen Yuan, proyek mana saja yang akan kamu ikuti? Tanya He Xiying. Apa? Masih banyak proyek lagi. Chen Yuan memiringkan kepalanya, bingung. Ya, ada banyak cabang olahraga dalam kompetisi atletik. Apa menurutmu hanya lari cepat meter saja? Apa saja proyek spesifiknya? Tanya Chen Yuan dengan penuh minat. Secara spesifik, ada sekitar 28 cabang olahraga, termasuk lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari gawang, lari halang rintang, jalan cepat kilometer, lompat tinggi, lompat jauh, lompat 3 langkah, dan lompat galah. Tolak peluru, lempar cakram, lempar palu, lempar lembing, dan masih banyak lagi. Dalam pertemuan olahraga yang diadakan di kampus, karena keterbatasan tempat, waktu, dan peralatan, beberapa cabang olahraga tidak termasuk dalam pertimbangan. Tetapi kompetisi atletik tingkat provinsi lebih formal. Pada dasarnya semua cabang olahraga akan disertakan. Namun, cabang olahraga yang paling populer adalah lari 100 meter dan lari gawang 110 meter. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang ingin mencoba dasalomba putra atau heptalomba putri. He Xiying memberikan penjelasan yang sangat detail. Jelas, asisten sementaranya telah melakukan riset yang cukup. Kalau begitu daftarkan aku untuk dasalomba putra. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Banyak orang berpikir begitu. Chen Yuan hanya berlari cepat. Tapi kalian tidak tahu bahwa selain berlari cepat, dia lebih kuat dalam aspek lain. Kebugaran fisiknya di semua atribut telah ditingkatkan hingga 85 poin. Tidak hanya memiliki kemampuan eksplosif yang kuat dan kecepatan yang cepat, tetapi juga memiliki kekuatan yang besar dan daya tahan yang tinggi. Dengan atribut fisik yang begitu kuat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berpartisipasi dalam dasalomba, bukan? Apakah kamu akan ikut serta dalam dasalomba? Ikut serta dalam kompetisi seperti itu sangat melelahkan. Umumnya, lebih baik ikut serta dalam 2 atau 3 nomor. Kamu berlari sangat cepat, pelatih menyarankanmu untuk ikut serta dalam lari 100 meter dan lari gawang 110 meter. Jika itu dasalomba, kira-kira dibagi menjadi 2 hari. Pada hari pertama, kamu harus ikut serta dalam lari 100 meter, lompat jauh, lempar cakram, lompat tinggi, dan lari 400 meter. 5 nomor ini, pada hari kedua, kamu harus ikut serta dalam lari gawang 110 meter, lempar cakram, lompat galah, lempar lembing, dan lari 1500 meter. Dalam 2 hari, setelah semua kompetisi, konsumsi fisik sangat besar, dan kamu belum melakukan latihan sebelumnya. He Xiying ragu-ragu untuk berbicara. Petik 2. Tidak apa-apa, aku juga berolahraga di rumah, aku janji akan membawakanmu juara.
Ya. Oke, aku akan mendaftarkanmu sekarang juga. Hezi Sakura mengangguk. Berdasarkan bakat lari cepat yang ditunjukkan Chen Yuan sebelumnya, sangat mungkin untuk memenangkan kejuaraan lari cepat meter. Cukup bermain normal. Aku khawatir jika dia tidak berolahraga selama beberapa bulan dan sibuk dengan bisnis setiap hari, kekuatannya akan menurun dan dia akan tamat. Tapi siapa yang membuatnya jadi perokok? Bukankah proyek senilai ratusan miliar lebih penting daripada juara lari cepat provinsi? Pilihan seperti itu bisa dimengerti. Jelas, He Ziying salah paham dengan maksud Chen Yuan. Dia tidak berbicara tentang juara lari cepat, tetapi juara Dasalomba. Tak lama kemudian, pendaftaran kompetisi atletik Dasalomba Putra berhasil. Dan kali ini, gimnasium meledak. Berbagai kelas di sekolah mulai membicarakannya. Sudah dengar, Chen Yuan mendaftar untuk kompetisi atletik provinsi, dan itu Dasalomba Putra. Chen Yuan. Chen Yuan yang mana? Chen Yuan yang mana, Tuan Yan? Astaga, orang ini santai sekali. Kudengar kota film dan televisi Tianmen, karena dampak perintah pembatasan pembelian, telah menyebabkan banyak pembeli rumah mengembalikan uang mereka. Feidun Capital telah kehilangan banyak uang, dan bank telah menangguhkan pinjaman. Ini dapat menyebabkan ketegangan pada rantai modal Feidun Capital, dan di saat seperti itu, Presiden Yan masih bersemangat untuk ikut serta dalam kompetisi atletik. Seharusnya dia berpura-pura santai dan mengirim pesan ke dunia luar bahwa Feidun Capital mampu bertahan dan tidak akan terguncang sama sekali. Tapi semakin Tuan Yan bertingkah seperti ini, semakin saya merasa bersalah. Coba pikirkan, selama ini apa yang dilakukan si perokok itu. Akun suara pribadinya tiba-tiba mulai mengunggah video, dan dia menjual penampilannya untuk menarik penggemar, bahkan mengiklankan kapal pesiar mewahnya. Dia sudah mulai menggoda penggemarnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa rantai modalnya tidak terlalu kuat. Dan baru-baru ini dia memiliki banyak proyek yang membutuhkan uang. Donasi medis sebesar 100 miliar yang dijanjikan sebelumnya harus dilaksanakan, kan? Big Chat TV belum menghasilkan banyak keuntungan sejauh ini, dan masih dalam tahap menghabiskan uang. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Feidun Capital juga menginvestasikan 100 miliar untuk mengakuisisi 20,00% saham Liu App. Yu Manxing, bos aplikasi Liu, telah memposting di Weibo pribadinya, dan mengumumkan di situs web resmi aplikasi Liu bahwa ia telah bekerja sama dengan Feidun Capital. Jika menurut situasi perkembangan normal, Feidun Capital telah memperoleh pinjaman sebesar 500 miliar dari bank, dan ada lebih dari 1.000 miliar dalam penjualan awal properti. Dana tersebut cukup, dan beberapa proyek dikembangkan secara bersamaan, yang lebih dari cukup. Tetapi situasinya berbeda sekarang. Pinjaman bank tidak cair, dan dana penjualan awal properti tidak dapat ditransfer karena perintah pembatasan pembelian, dan diminta untuk dikembalikan. Sulit untuk menutupi kekosongan besar ini dengan uang yang telah dikeluarkan. Jika semua orang merasa bahwa Feidun Capital sedang dalam masalah dan rantai modal akan putus, maka semakin banyak orang akan meminta pengembalian dana. Akan ada reaksi berantai. Pada titik itu, keadaan akan menjadi di luar kendali. Jadi untuk menghindari situasi seperti itu, Tuan Yan mulai menimbulkan keraguan dan berpura-pura tenang. Saya dengar pejabat Feidun Capital telah merilis berita terbaru bahwa semua pembeli yang meminta pengembalian dana dapat memperoleh pengembalian dana dengan harga tertinggi di pasar saat ini. Kinerja Feidun Capital, di permukaan, tampak seperti perusahaan besar dengan banyak uang dan tidak kekurangan uang. Tetapi jika dipikirkan dengan cermat, bukankah itu berarti Anda sedikit kuat di luar dan melakukan sesuatu di dalam? Seorang mahasiswa di jurusan ekonomi dan manajemen secara rasional melakukan serangkaian analisis. Baru-baru ini, banyak mahasiswa di sekolah mulai mempelajari Pak Yan sendiri. Bahkan mempelajari pola perilakunya. Dia juga sangat memperhatikan Feidun Capital. Bagaimanapun, baginya, tidak ada perusahaan di provinsi ini yang lebih cocok untuk bekerja selain Feidun Capital. Perusahaan ini masih sangat muda, dengan promosi cepat, gaji tinggi, tunjangan yang baik, dan diskon besar untuk pembelian rumah. Ini adalah pilihan pertama bagi lulusan baru. Seperti yang diharapkan, dia adalah mahasiswa berprestasi peringkat kedua di jurusan ekonomi dan manajemen. Dia sangat mengetahui situasi internal Feidun Capital. Saya juga berpikir bahwa partisipasi Bapak Yan dalam kompetisi atletik agak berlebihan. Beliau ingin terlihat santai dan bebas stres, tetapi ini adalah perilaku yang tidak pantas. Sebaliknya, Anda telah menunjukkan kekurangan Anda sendiri. Orang awam mungkin tidak mengerti alasannya, tetapi orang yang benar-benar jeli dapat menilai situasi perusahaan Anda saat ini melalui perilaku Anda saat ini. Mungkin Feidun Capital benar-benar kuat di mata dunia luar. Hei! Alasan utamanya adalah mereka berkembang terlalu cepat, dan mereka bahkan tidak menyisakan ruang untuk diri mereka sendiri.
Melalui analisis teman-teman saya juga menemukan bahwa Tuan Yan belum membayar banyak uang kepada pembawa acara wanita akhir-akhir ini. Saya pikir dia dewasa dan stabil dan mulai serius berkarir. Ternyata dia gugup. Kenapa kalian berpikir begitu banyak? Kalian tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan bayaran 1 yuan sebulan, dan kalian mengkhawatirkan kekayaan bersih orang lain yang mencapai ratusan miliar. Apakah itu merepotkan? Mereka berpartisipasi dalam acara olahraga, kalian hanya menganalisis apakah rantai modal orang lain kuat. Apakah itu sedikit berlebihan? Bab 577. Sekelompok mahasiswa bergosip. Awalnya, kejadian ini hanya menyebar di antara kelompok kelas kampus. Tetapi banyak orang yang menyebarkannya. Bagi generasi dewa dan pahlawan, masalah partisipasi dalam kompetisi atletik provinsi telah melampaui batas. Fenomena penularan dari manusia ke manusia telah terbentuk. Dan juga menjadi berita hangat. Memicu diskusi panas di antara banyak netizen. Awalnya, saya tidak berencana untuk menonton kompetisi, tetapi karena Pak Yan telah berpartisipasi, saya harus menontonnya. Apakah pertandingan olahraga di Seoul? Tunggu, Gers, pesan tiket untuk pergi ke sana sekarang. Sudah dengar. Pak Yan berpartisipasi dalam dasar lomba putra. Saya akui dia berlari sangat cepat, tetapi dengan fisiknya yang kurus. Apakah Anda yakin dia bisa melempar tolak peluru? Yan tidak kurus, oke. Dia masih dalam kondisi bagus, tetapi dibandingkan dengan rata-rata pelempar tolak peluru, dia memang sedikit lebih kurus. Saya khawatir gelombang Yan ini akan menjadi bahan lelucon di beberapa cabang olahraga. Jangan bilang apakah ini lelucon atau bukan. Yang terpenting adalah berpartisipasi. Soal apakah kamu bisa mendapatkan peringkat, apakah itu penting? Aku juga ikut serta di Liga Provinsi kali ini. Sebagai mahasiswa Institut Pendidikan Jasmani, aku sangat yakin bisa mengalahkan Pak Yan. Ada orang yang mengatakan apa saja di internet. Antusiasme pribadi Chen Yuan terlalu tinggi. Popularitasnya sendiri lebih dari 10 kali lipat popularitas seluruh Liga Provinsi. Tiba-tiba, karena berita tentang partisipasi Chen Yuan dalam kompetisi, popularitas seluruh Liga Provinsi juga meningkat secara luar biasa. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian. Setelah Chen Yuan mendaftar, diseret oleh He Ziying untuk makan malam bersama, atau diundang oleh seorang gadis. Meskipun hanya beberapa puluh dolar, itu memang pengalaman baru. Gadis itu membayar tagihan, yang membuat Chen Yuan merasa sedikit menyukainya tanpa alasan yang jelas. Sakura, tahukah kamu berapa rekor dunia dalam cabang lompat tinggi? Tanya Chen Yuan tiba-tiba. Ini tidak mengganggu saya. Rekor lompat tinggi putra saat ini dipegang oleh Sotomayor dari Kuba dengan catatan 2,45 meter, yang merupakan rekor dunia. Rekor ini bisa dibilang sangat menakutkan. Orang biasa bisa melompat 1,5 meter tanpa latihan. Price luar biasa. Lalu, tahukah Anda berapa meter rekor dunia lompat jauh? Tanya Chen Yuan lagi. Aku ingat ini 8,95 meter, yang mendekati 9 meter. Soal siapa yang memecahkan rekor dunia, aku tidak tahu. Nanti aku cek di internet. Ngomong-ngomong, Chen Yuan, kenapa kau bertanya begitu? He Ziying melirik Chen Yuan dengan penasaran. Aku tidak tahu bagaimana dia akan tampil di pertandingan. Sebelum kompetisi umum, pasti ada latihan. Jika tidak berlatih sedikit pun, kondisi fisiknya tidak akan optimal, dan penampilannya pasti tidak akan maksimal. Di Liga Provinsi, jika bisa melompat 2 meter di lompat tinggi dan 7,5 meter di lompat jauh, itu sudah dianggap sangat bagus. Memecahkan rekor dunia itu mustahil. Atau jangan dipikirkan. Mendengar ini, Chen Yuan mengerutkan kening. Bukannya dia menganggap rekor dunia itu berlebihan. Sebaliknya, dia berpikir, bagaimana jika dia secara tidak sengaja melompat 3 meter lebih tinggi saat lompat tinggi. Atau saat lompat jauh, secara tidak sengaja melompat lebih dari 10 meter. Apakah dia akan ditangkap untuk penyelidikan? Cari tempat latihan besok. Temukan kekuatanmu sendiri, jangan terlalu berlebihan. Aku hanya ingin tahu. Tidak ada yang lain. Benar saja, rekor dunia diciptakan oleh beberapa makhluk non-manusia. Bagaimana mereka bisa melompat setinggi dan sejauh itu? Kata Chen Yuan dengan berlebihan. Yang penting di sini adalah berpartisipasi, jangan ada tekanan psikologis, aku percaya kamu pasti yang terbaik. He Ziying bersorak. Dia menatap wajah Chen Yuan. Tiba-tiba dia tersipu. Setelah berinteraksi dengan Chen Yuan dari jarak dekat, dia menyadari bahwa pria ini tidak hanya tampan, dia bahkan lebih tampan daripada di video, dan semakin tampan dia terlihat, semakin tampan dia. Selalu ada jejak temperamen mulia di tubuhnya. Itu bisa membuat jantung orang berdebar kencang. Dia sudah sangat hebat, tetapi dia masih bekerja sangat keras, sangat tampan. Chen Yuan,
aku sudah membeli 2 tiket bioskop, kenapa kamu tidak menunggu untuk menonton film, kata He Ziying malu-malu. Menonton film. Chen Yuan ragu-ragu. Tiba-tiba rasanya agak seperti kencan, tapi juga agak seperti ajakan santai antar teman, agak malu untuk menolak. Lebih dari Ying, peringkat gadis itu jelas telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia menggunakan alasan membahas olahraga dengan Chen Yuan secara detail, dan makan bersama Chen Yuan tanpa sepengetahuannya. Dan masih berinisiatif membayar. Setelah makan malam, aku pergi menonton film lagi. Berjalan-jalanlah menyusuri jalan. Ini hanyalah layanan satu atap. Hubungan antara keduanya berkembang dengan cepat. Disinilah kita perlu fokus. Perempuan yang menggoda laki-laki sama seperti laki-laki yang menggoda perempuan, keduanya juga membutuhkan keterampilan. Misalnya, jika Anda langsung mengajak seorang perempuan makan malam atau menonton film di WeChat, ada kemungkinan besar Anda akan ditolak. Bahkan jika Anda mengobrol dengan baik di tahap awal, kemungkinan perempuan tersebut diajak kencan oleh Anda sangat kecil, kecuali Anda benar-benar tampan, jika tidak, pada dasarnya tidak bisa membuat janji. Lalu masalahnya muncul. Mengapa ini terjadi? Mengapa begitu sulit untuk mengajak seorang perempuan kencan? Mengajak orang makan malam dan menonton film, tetapi Anda tidak bisa mengeluarkan uang jika Anda mau. Setelah ini terjadi, apakah Anda akan merasa putus asa dan merasa bahwa perempuan sama sekali tidak tertarik pada Anda? Akan merasa patah semangat. Pada saat ini, kita harus memikirkannya secara berbeda. Jika Anda seorang perempuan, apakah Anda berpikir bahwa tidak baik bagi Anda untuk setuju pergi makan malam dan menonton film dengan seseorang setelah Anda baru bertemu dengannya beberapa hari? Jika Anda terlalu tertutup, apakah Anda tidak menghargai orang lain? Apakah Anda ingin pihak lain mengundang Anda beberapa kali sebelum mempertimbangkan untuk setuju? Ini poin pertama. Poin kedua adalah banyak pria yang mengajak perempuan makan malam. Mereka gagal membuat janji di hari pertama, terus membuat janji di hari kedua, dan terus membuat janji di hari ketiga. Jelas merupakan kesalahan serius untuk terus membuat janji selama beberapa hari berturut-turut. Tapi dia tidak tahu. Jika Anda bertindak terlalu terburu-buru dan memiliki rasa butuh yang kuat, perempuan akan mundur secara naluriah, dan bahkan membentuk perasaan jijik. Jika terus seperti ini, Anda akan menjadi seperti anjing yang menjilat. Orang-orang bahkan tidak ingin membalas Anda. Jadi ketika Anda mengajak seorang perempuan keluar, Anda harus tenang dan jangan bertindak terlalu tergesa-gesa. Jika seseorang menolak ajakan kencan Anda, jangan menyebutkan hal semacam itu lagi selama seminggu, jangan marah, dan bersikaplah murah hati. Jika dia ingin mengobrol dengan Anda akan membalas dalam hitungan detik. Jika dia tidak ingin berbicara dengan Anda, jangan mengganggu orang lain. Jika dia tidak mencarimu selama 2 atau 3 hari, dia akan berinisiatif untuk membuat keributan dan menunjukkan kehadiranmu. Biarkan dia merasa bahwa kamu sangat menghargainya, tetapi tanpa trik jual mahal, itu terlihat sangat tulus. Ketenangan adalah kunci untuk mengalahkan musuh. Musuh tidak bergerak, aku pun tidak bergerak. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengirimkan undangan terlebih dahulu saat pihak lain sedang senggang dan bosan. Usahakan jangan mengganggu rencana orang lain. Begitulah cara Anda mendapatkan kesempatan untuk membuat janji. Adapun cara mengajak seorang gadis berkencan untuk pertama kalinya, itu sangat sederhana. Selain tidak pergi ke bioskop, Anda bisa mencoba permainan interaktif apapun. Bab 578. Nonton film. Oke. Chen Yuan mengangguk. Aku tak sanggup menolak permintaan Xiao He secara langsung. Lagi pula, ini hanya menonton film. Menolak secara langsung terlalu menyakitkan bagi seorang gadis. Saat kami sampai di bioskop, He Ziying membeli popcorn dan minuman. Ia dengan santai menggandeng lengan Chen Yuan. Dengan 2 botol minuman dan popcorn di tangan, Chen Yuan hanya bisa membiarkannya. Tiba-tiba aku merasa dimanfaatkan. Tentu saja, jika yang memanfaatkanmu adalah seorang gadis yang sosok dan penampilannya sangat cantik, kau tak akan berpikir untuk melawan. He Ziying sangat gembira. Ia bahkan gemetar karena kegembiraan. Jika teman-teman sekamarnya tahu bahwa ia menggandeng lengan idola nasional dan menonton film, mungkin beberapa teman sekamarnya akan menjadi gila karena iri. Sungguh sombong. Sungguh menguntungkan. Dulu, He Ziying masih menginginkan Chen Yuan menjadi pacarnya, tetapi sekarang, ia tak lagi memiliki harapan yang muluk-muluk seperti itu. Sejak mengetahui identitas asli Chen Yuan, dia mengerti bahwa jurang antara dirinya dan Chen Yuan terlalu besar. Seperti jurang yang tak teratasi. Itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Perlahan-lahan, dia mulai merasa rendah diri, dan dia tidak lagi berani berambisi tinggi. Sekarang mimpinya adalah menonton film dengan pria tampan, dan dia tidak berani berharap terlalu banyak. Jadi perubahan mentalitas membuatnya kurang peduli dengan untung rugi. Karena itu,
di depan Chen Yuan, dia bersikap lebih baik. Begitulah terkadang. Semakin Anda peduli pada seseorang di dalam hati Anda, semakin Anda menginginkannya, semakin buruk Anda akan bersikap di depannya. Sebaliknya, ketika Anda tidak terlalu peduli dengan untung rugi, Anda akan bersikap lebih baik. Terlebih lagi, Sakura saat ini berada dalam keadaan ini. Sayang sekali popularitas gadis ini sudah lama menembus 95 poin. Chen Yuan tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuknya. Mengeluarkan uang sekarang, dan tidak ada cara untuk mendapatkan kembali uang itu. Chen Yuan, aku sangat bahagia hari ini, terima kasih telah menonton film denganku. Tidak apa-apa, toh aku baik-baik saja hari ini, dan menonton film adalah cara yang bagus untuk menghabiskan waktu, kata Chen Yuan dengan ekspresi santai. Aku tahu, orang sukses sepertimu punya begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, bagaimana mungkin kau baik-baik saja? Terutama akhir-akhir ini, Feidun Capital mengalami serangkaian masalah karena perintah pembatasan pembelian. Bagaimana mungkin tidak ada apapun di hatiku? Tapi kau tidak pernah mengatakan ini. Kau tidak menunjukkan tekanan apapun di depan orang luar. Bahkan, kau sendiri telah menanggung jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan orang lain. Kau masih bisa meluangkan waktu untuk menonton film denganku hari ini. Terima kasih Chen Yuan, kau telah mewujudkan mimpi di hatiku. He Ziying tiba-tiba berkata dengan tulus. Aku terkejut dengan kata-kata Chen Yuan. Dia tidak berpura-pura berada di bawah tekanan dengan sengaja, tapi dia benar-benar tidak memiliki tekanan. Apa yang kau pikirkan? Bukan hanya Sakura, apakah kau terlalu banyak berpikir? Selain itu, mimpimu terlalu sederhana, bisakah kau mewujudkan mimpimu setelah menonton film? Tentu saja, bukankah kau tahu berapa banyak gadis yang terobsesi padamu sekarang? Bukan 1.000 juta, tapi 800 juta. Aku berhasil menembus 800 juta penggemar gadis dan menonton film sendirian dengan dewa pria. Bukankah itu mimpi? Apakah aku punya penggemar sebanyak itu? Chen Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, dia tidak merasakan apa-apa. Dia selalu berpikir dia adalah orang biasa. Dengan bantuan sistem, dia memiliki modal untuk bertindak agresif. Awalnya hanya untuk pura-pura. Siapa sangka dia akan menjadi semakin terkenal jika dia berpura-pura. Dia tidak tahu bahwa dengan akumulasi ketenaran, gelar Shen Hao Yanzong telah mengalami perubahan kualitatif, dan secara bertahap telah diabadikan di altar. Awalnya, dia memang anak yang boros di mata orang lain, seorang tiran lokal yang seperti patung pasir. Tapi sekarang, dia telah menjadi idola nasional. Di mata banyak gadis, statusnya bahkan melampaui kepala sekolah Wang. Chen Yuan kembali ke komunitas Qin Yuan sendirian. Begitu membuka pintu, ia mencium aroma yang harum. Mengikuti aroma itu ke dapur. Benar saja, seseorang sedang membuat sup. Ada juga catatan kecil di atasnya. Kakak Chen Yuan, aku membuatkanmu sup iga akar teratai kesukaanmu. Saat kau kembali, kau harus bisa meminum sup ini. Kudengar kau akan segera mengikuti kompetisi atletik. Aku yakin kau akan meraih hasil yang baik. Lagi pula, kamu adalah kakak terbaik, Chen Yuan, tetapi kamu juga harus menjaga kesehatan tubuhmu. Akhir-akhir ini aku agak sibuk di tempat kerja, dan aku sudah menjadi direktur departemen personalia yayasan. Haha, aku tidak menyangka bisa menjadi direktur. Tapi aku akan bekerja keras. Kakak Chen Yuan sangat baik, kupikir, hanya jika aku menjadi baik barulah aku layak untuk tetap berada di sisi kakakku. Tanda pisah. Lele kecil yang bekerja keras. Melihat catatan kecil ini, ada juga sup iga panas yang mengepul. Hati Chen Yuan menghangat, tapi agak campur aduk. Seringkali, detail kecil seperti inilah yang paling mudah membuat orang terkesan. Chen Yuan tidak pernah mengatakan bahwa minuman favoritnya adalah sup iga akar teratai. Tapi Sulele sepertinya tahu kesukaannya tanpa bertanya. Yayasan Mingming memiliki begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi dia masih bisa menemukan waktu untuk pergi ke komunitas Qin Yuan untuk membuat sup. Bukankah dia sudah memikirkannya? Mungkin Chen Yuan tidak akan datang ke komunitas Qin Yuan hari ini. Bagaimana kau tahu dia pasti akan datang? Kecuali kau memasak sup setiap hari. Memikirkan hal ini, Chen Yuan semakin berhutang budi pada Sulele. Malam ini, dia menonton film dengan He Ziying, dan bahkan ada sedikit keakraban fisik, tetapi Sulele juga telah beberapa kali mengajak Chen Yuan menonton film bersama, tetapi Chen Yuan selalu menolak. Apakah ada pilih kasih? Bagaimana mungkin semangkuk air tidak adil? Mengapa kamu tidak memperkuat atribut pesona Sulele lain kali kamu bertemu dengannya? Sejak membuka kemampuan ini, aku belum pernah menggunakannya. Nilai wajah Sulele hanya 7,9 poin. Meskipun orang luar melihatnya sangat cantik, banyak selebriti internet wanita dengan jutaan penggemar belum mencapai skor ini.
Tetapi dibandingkan dengan target Chen Yuan lainnya, penampilan ini memang yang terendah. Dia juga bukan wanita yang sangat cantik. Kebetulan Chen Yuan sekarang memiliki cukup poin penguatan, cobalah dan lihat bagaimana hasilnya. Kota Sihir. Villa Bun. Wajah Li Jiamu pucat pasi. Sekretaris Qin Qian sedikit gemetar. Tampaknya ada suasana mencekam di udara. Mengerikan. Tuan, latar belakang Chen Yuan ini benar-benar menakutkan. Begitu banyak kekuatan konsorsium yang secara kolektif memberikan tekanan, dan jaringan hubungan yang begitu kuat, tidak hanya menghalangi pemerintah daerah untuk mencabut perintah pembatasan pembelian, tetapi bahkan karena insiden ini, hal itu melibatkan istana kekaisaran dan tingkat menteri. Karakternya mengerikan. Aku tidak menyangka di balik layarnya begitu kuat. Aku telah membuat kesalahan. Kalau begitu, Tuan Muda, haruskah kita terus menargetkan Chen Yuan? Orang-orang yang terlibat di tingkat ini, jika kita terus menargetkan orang-orang di tingkat ini, aku khawatir seluruh keluarga besar Li akan. Qin Qian ragu-ragu untuk berbicara. Rasa takut, khawatir, dan emosi rumit lainnya muncul di wajahnya. Bab 579. Pada saat yang sama, Jiang Chenyu juga ditegur oleh para tetua keluarga. Dalam beberapa hari terakhir, isu pembatasan pembelian di kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang hampir memicu perebutan kekuasaan secara terbuka dan rahasia di seluruh provinsi Hubei. Terjadi kehebohan. Keluarga Jiang mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan latar belakang mereka yang kuat dan menekan kekuatan lain. Meskipun menang, mereka menggunakan banyak koneksi. Terlebih lagi, sangat tidak masuk akal untuk memberlakukan pembatasan pembelian di kota-kota tingkat kelima dan keenam, dan mudah menarik kritik. Oleh karena itu, Jiang Chenyu juga diperingatkan dengan keras oleh kepala keluarga. Kali ini, Jiang Chenyu tidak berani bertindak gegabah lagi. Latar belakang lawan sama menakjubkannya. Jika harus berhadapan sampai mati, mungkin akan bertarung sampai mati. Bahkan jika berhasil membuat Feidun Capital bangkrut, pihak lain akan membalas dan melukai vitalitas keluarga Jiang. Pada saat itu, keluarga lainlah yang akan menjadi korban. Mungkin orang-orang itu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk memaksulkan keluarga Jiang. Nima terdiam. Dia jelas menang, tetapi mengapa dia masih begitu kesal? Ini hanya perintah pembatasan pembelian, dan itu tidak dapat menyebabkan pukulan telak bagi Feidun Capital. Paling-paling, itu hanya menghambat kecepatan pengembangannya. Memperlambat pengembalian dana Feidun Capital. Namun, saya juga telah menyiapkan banyak tindakan lanjutan yang ditargetkan. Misalnya, saya telah meminta departemen terkait untuk pergi ke lokasi konstruksi untuk memeriksa setiap 3 hari, dan menemukan kesalahan di setiap langkah, sehingga lokasi konstruksi tidak dapat dimulai, atau sengaja menjebak, dan melaporkan beberapa masalah kualitas real estate. Orang-orang bertindak, menjebak Feidun Capital untuk membongkar rumah penduduk, dan kompensasi untuk pembongkaran tidak masuk akal, Del. Tanda seru petik 2. Hanya bermain-main saja dapat membuat Anda tidak mampu mengurus diri sendiri seumur hidup. Ditambah dengan pemberitaan media, penindasan resmi, dan tekanan dari opini publik. Jika Anda dapat mengembangkan proyek ini, saya akan mengambil nama belakang Anda. Ini bukan salah Anda. Setelah serangkaian kombinasi, tidak ada yang bisa menangkap mereka. Tapi sekarang langkah pertama dari kombinasi ini telah keluar. Apakah itu diperingatkan oleh keluarga? Jadi, apakah perintah pembatasan pembelian menekan atau membantu? Pengamat memiliki pendapat yang berbeda, dan orang bijak melihat kebijaksanaan. Jiang Chenyu memikirkannya dengan saksama. Semakin kau memikirkannya, semakin kau marah, semakin kau memikirkannya, semakin kau marah. Selama gelombang modal Feidun ini bisa bertahan, perintah pembatasan pembelian mungkin menjadi hal yang baik. Sial, ini menyakitkan hatiku. Bukankah aku membantu Chen Yuan? Aku hanya berharap dia tidak punya cukup dana, kalau tidak, jika dia selamat dari gelombang ini, proyek kota film dan televisi Tianmen mungkin akan dipromosikan sebagai kasus khusus. Di seluruh negeri. Berapa banyak tempat yang dapat membatasi pembelian di kota-kota tingkat kelima dan keenam? Jawabannya adalah, 1 tidak. Karena tempat ini dapat membatasi pembelian, apa artinya? Ini menunjukkan bahwa cepat atau lambat tempat ini akan berkembang menjadi kota tingkat pertama dan kedua. Hanya rumah-rumah yang berpotensi berkembang menjadi kota tingkat pertama dan kedua yang memenuhi syarat untuk pembatasan pembelian. Lalu masalahnya akan datang. Jangan ambil kota-kota tingkat pertama sebagai contoh. Sederhananya, di kota-kota tingkat kedua, harga rumah pada dasarnya di atas. Ini masih merupakan daerah pinggiran. Jika berada di pusat kota, menaikkan harganya hingga bukanlah hal yang berlebihan. Properti yang ingin dijual Feidun Capital sebelumnya semuanya berada di pusat kota. Setelah kota film dan televisi selesai dibangun, ini akan menjadi area inti.
Bandingkan dengan pusat kota di kota-kota tingkat kedua. Sangat mungkin harganya akan meningkat hingga di masa depan. Pemerintah telah memberlakukan pembatasan pembelian, tidak bisakah Anda menjelaskan masalahnya? Ini pasti akan menjadi standar pusat kota tingkat kedua di masa depan. Sial. Beli dan dapatkan. Perintah pembatasan pembelian adalah sebuah sinyal. Selama publisitasnya masuk akal, saya yakin mereka yang ingin membeli rumah pasti akan membanjiri departemen penjualan. Tidak masalah meskipun pembelian dibatasi. Orang-orang hoaksia punya banyak cara. Beberapa pasangan di kota-kota tingkat pertama bahkan pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai demi membeli rumah. Setelah bercerai, ada dua keluarga yang membeli rumah dan kemudian menikah lagi. Ada operasi konyol seperti itu. Apakah Anda berpikir bahwa pembatasan pembelian dapat menghentikan antusiasme pembeli? Semakin Anda membatasi pembelian, semakin banyak barang yang tidak dapat Anda beli, saya akan membelinya. Batasan pembelian adalah jaminan apresiasi. Lupakan saja, skala kota film dan televisi sangat besar, selama bank tidak memberikan pinjaman, aku tidak percaya kau benar-benar bisa memutar uang ini. Tanpa pinjaman bank, kau tidak akan pernah bisa memulai jalan menuju perkembangan pesat. Jiang Chenyu berkata dengan kejam. Karena kesalahpahaman yang luar biasa. Baik keluarga Jiang maupun keluarga Li tampaknya sedikit mereda. Tidak berani bertindak terlalu jauh. Pada saat yang sama, banyak hal telah menyatu. Kata-kata terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, Chen Yuan telah tiba di gimnasium lingkaran kelima di Seoul. Kompetisi atletik provinsi ini dapat dikatakan sebagai acara olahraga terbesar di Seoul dalam 2 tahun terakhir. Para atlet yang mendaftar untuk kompetisi atletik kali ini berasal dari semua kota di provinsi tersebut. Termasuk kota Huangshi, kota Xi'an, kota Yichang, kota Xiangyang, kota Ezhou, kota Xiantao, kota Tianmen, kota Qianjiang, kota Xiaogan, kota Huanggang, kota Xianing, kota Suizhou, kota NC, Del. Total lebih dari orang mendaftar untuk kompetisi atletik tingkat provinsi ini. Di antara mereka, ada sebanyak pemain putra. Ada sebanyak pemain putri. Lebih dari 10 penonton datang untuk menyaksikan pertandingan. Hampir seluruh tempat duduk penuh dengan sorak-sorai. Awalnya, menurut situasi kompetisi atletik sebelumnya, jumlah penonton saat ini pada dasarnya kurang dari 1/5, dan ada 2 orang yang menonton, yang sangat banyak. Dan kompetisi tahun ini, karena partisipasi Bapak Yan, banyak sekali penonton dari tempat lain datang ke sini untuk mengagumi. Jumlah penonton di kota ini bahkan lebih banyak. Jadi kompetisi tahun ini tampaknya bukan kompetisi provinsi kecil, tetapi terasa seperti berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Terlalu banyak penonton. Saat ini, Chen Yuan, He Ziying, dan tim olahraga Huda sedang membaca materi di ruang santai. Chen Yuan, aku baru saja mengecek informasi kompetisi. Acara pertama yang akan kita ikuti adalah lompat tinggi. Ada total 225 peserta yang ikut serta dalam acara ini. Aturan mainnya sangat sederhana. Awalnya, wasit akan membatasi ketinggian lompatan hingga 1,5 meter. Jika kamu melompat setinggi 1,5 meter, kamu akan otomatis lolos ke babak selanjutnya. Kemudian mulailah melompat setinggi 1,6 meter, 1,7 meter, 1,8 meter, dan secara bertahap tingkatkan ketinggiannya hingga semua orang tidak bisa melompat lagi. Akan semakin sedikit orang yang berpartisipasi di babak selanjutnya hingga juara tercipta. Tentu saja, jika kamu percaya diri, kamu bisa langsung meningkatkan ketinggian hingga 2 meter dan menantang batas kemampuanmu. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi round robin sebelumnya, dan kamu bisa langsung berkompetisi untuk memperebutkan gelar juara. Ada banyak kesempatan dalam kompetisi lompat tinggi. Jika kamu gagal melompat sekali, kamu diperbolehkan melompat untuk kedua kalinya. Sesuai dengan kekuatanmu sendiri, ambil hasil terbaik sebagai hasil lompat tinggimu. Akan ada hadiah untuk 10 besar dalam kompetisi ini, dan 3 besar dapat maju ke kompetisi nasional dan memenangkan gelar atlet kelas 1 nasional. Hezi Sakura menjelaskan secara detail. Mengerti, sangat sederhana. Chen Yuan mengangguk tenang. Sekitar jam 9 pagi. Di depan mata semua orang, Chen Yuan keluar dari tim mengenakan kaos hitam. Sial. Itu Pak Yan. Pak Yan sudah muncul. Pak Yan sangat tampan, rasanya sangat menonjol. Apakah Pak Yan ikut serta dalam kompetisi lompat tinggi? Kenapa dia terasa agak mencurigakan? Lari sprint 100 meter Pak Yan memang hebat, tapi lompat tingginya. Kudengar di kompetisi lompat tinggi ini ada pemain unggulan bernama Liu Jianan. Dia mahasiswa junior di Institut Pendidikan Jasmani Seoul. Kudengar dia pernah memecahkan rekor sekolah dengan skor 2,25 meter. Hasil seperti itu,
bahkan di kejuaraan dunia, bisa masuk daftar. Bab 580. Sekelompok orang yang sedang makan melon sedang membicarakannya. Di antara para kontestan, memang ada seorang pria yang sangat menarik perhatian. Tingginya sekitar 1,9 meter. Tubuhnya sangat proporsional. Meskipun tinggi, ia sama sekali tidak terlihat kekar, tetapi sangat lentur. Anda dapat dengan jelas melihat bahwa kakinya sangat berotot. Benar. Dia adalah unggulan nomor 1 dalam kompetisi lompat tinggi ini, Liu Jianan. Jianan, kamu harus tampil baik hari ini dan berusaha memenangkan kejuaraan lompat tinggi. Penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan hari ini tidak hanya jauh lebih banyak daripada sebelumnya, tetapi juga ada siaran langsung dari berbagai program TV David, dan ratusan blogger selebriti internet dengan lebih dari 1 juta penggemar juga telah memulai siaran langsung pada saat yang sama. Penonton telah melebihi 1.000, dan penonton offline telah melebihi juta. Ini kesempatanmu untuk menjadi terkenal di pertarungan pertama, ayo. Seorang pelatih wanita berusia 30-an menepuk lengan Liu Jianan dan berkata dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa bakat dan kekuatan Liu Jianan cukup untuk memukau penonton. Jangan khawatir, pelatih, saya tidak hanya ingin memenangkan kejuaraan di kompetisi lompat tinggi, tetapi juga di kompetisi lompat jauh. Saya akan memberikannya kepada Institut Olahraga Seoul dan kembali dengan gelar juara ganda. Bahkan jika itu si perokok itu, saya akan menginjak sorotannya. Kata Liu Jianan dengan sinis. Reputasi Tuan Yan memang hebat. Tapi kau hanya punya 2 uang receh. Dalam kompetisi olahraga yang sebenarnya, kekuatan absolutlah yang diandalkan. Pria sensasional, kau masih bisa menggunakan uang untuk membeli juara dan pulang. Bahkan jika kau benar-benar bisa membeli juara, mata masyarakat sangat jeli, dan mereka tetap akan dicemooh saat itu. Pada akhirnya, itu tetap bergantung pada kekuatan. Kompetisi olahraga adalah tentang keadilan. Di lapangan, kau tidak punya hak istimewa. Kali ini, aku hanya memanfaatkan popularitas Yanzong untuk meraih kesuksesan, dan kemudian aku akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, tidak masalah. Saat Liu Jianan berbicara, ia tanpa sengaja melirik Chen Yuan. Sayangnya, Chen Yuan juga menatapnya. Alasan utamanya adalah pria ini mengira ia berbicara sangat pelan, berpikir bahwa Chen Yuan tidak dapat mendengarnya jika jaraknya lebih dari 10 meter. Siapa sangka Chen Yuan memiliki mata dan telinga yang tajam, dan berbagai fungsi tubuhnya sangat kuat. Ia mendengarnya dengan jelas. Pria ini Liu Jianan. Unggulan nomor 1 di kompetisi lompat tinggi. Agak sombong, dan kau masih mau menginjak saudaramu sendiri. Mata Chen Yuan datar, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Selalu ada senyum tipis di sudut mulutnya. Segera. Kompetisi lompat tinggi putra resmi dimulai. Proses pertandingannya sangat cepat. Setelah peserta nomor 1 menyelesaikan lompatan, peserta nomor 2 harus segera melompat, dan tidak boleh ada penundaan di tengah. Dan dibagi menjadi 5 kelompok sekaligus. Di awal pertandingan, itu sama sekali tidak bisa disebut pertandingan, itu murni untuk menyeleksi orang. Karena kualitas atlet di kompetisi atletik provinsi tidak merata. Beberapa adalah pemain profesional, sementara yang lain sedang mencari peluang. Jadi pertama-tama singkirkan beberapa bajingan. Tinggi 1,5 meter tidak sulit bagi para peserta putra. Siapapun bisa melompatinya. Tetapi ketika tingginya naik menjadi 1,8 meter, orang-orang mulai tereliminasi satu demi satu. Dan langsung menyingkirkan lebih dari 100 orang. Chen Yuan melompat dengan postur yang kurang profesional, yang membangkitkan sorak-sorai banyak orang. Kemampuan melompat Tuan Yan sangat kuat, dia bisa melompat 1,8 meter. Itu bukan hal yang mengejutkan. Seseorang yang bisa melompat setinggi 11 meter dalam detik secara eksplosif dalam lomba lari cepat pasti memiliki kemampuan melompat yang bagus. Tetapi postur lompat tinggi Tuan Yan sangat tidak profesional, bahkan gaya lompat belakangnya pun tidak. Memang, dalam lompat tinggi profesional, seseorang harus menguasai awalan lari yang berirama, lepas landas dengan satu kaki, meninggalkan tiang, dan mendarat. Yanzong hanya melakukan lompatan keras tanpa keterampilan apapun. Ada batas kemampuan manusia. Tanpa menguasai keterampilan, pada dasarnya sulit untuk menembus ketinggian 2 meter. Lihat, Liu Jianan langsung meminta untuk menaikkan tinggi pagar pembatas menjadi 2,2 meter. Sialan, bisakah kau melompat setinggi itu? Tepat ketika sekelompok penggemar melon mengeluh tentang postur lompat tinggi Chen Yuan yang tidak profesional. Sebuah gerakan dari Liu Jianan menarik perhatian penonton. Dia meminta wasit untuk menaikkan tinggi pagar pembatas menjadi 2,2 meter. Tinggi ini 1 kepala lebih tinggi dari tinggi badannya yang 1,9 meter, dan 2 kepala lebih tinggi dari orang normal. Bagi banyak orang,
Apalagi melompati ketinggian seperti itu, mereka mungkin tidak dapat mencapainya bahkan jika mereka mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Kamu harus melompat dan menyentuhnya. Saat ini, bahkan penonton di ruang siaran langsung pun mulai tegang. Akhirnya tiba saatnya untuk menantang kesulitan. Bisakah Liu Jianan melompati rintangan itu? Suasananya mencekam dan menyesakkan. Semua orang saling menatap. Semua mata tertuju pada pria jangkung dan ramping ini. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Liu Jianan mengambil 3 langkah perlahan, kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat, dan gerakannya dilakukan dalam satu gerakan. Dia mempercepat awalan larinya, melompat dengan satu kaki, melompati rintangan dengan punggungnya, dan mendarat di bantalan spons dengan lengkungan yang anggun. Dia melompati ketinggian yang menakutkan yaitu 2,2 meter tanpa kesalahan. Detik berikutnya, sorak-sorai, tepuk tangan meriah. Sial, aku benar-benar berhasil melompatinya. Aku khawatir hanya sedikit orang di lapangan yang bisa melampaui ketinggian ini. Ini tim profesional, lihat pemain lain, tatapan mereka tajam. Atlet top di Olimpiade mungkin tidak lebih dari ini. Lompatan tinggi ini dapat dianggap sebagai model pembelajaran seperti buku teks oleh kontestan lain. Ketika tepuk tangan dan sorak-sorai perlahan mereda, semua kontestan lain merasakan bayangan gelap menyelimuti hati mereka. Terlalu kuat, terlalu kuat. Sayang sekali aku masih ingin memenangkan kejuaraan. Lupakan saja, jangan malu. Di kompetisi atletik provinsi, muncul monster setinggi meter, dan dia pasti juaranya. Apakah meter itu hebat? Kurasa ada banyak orang yang bisa melompat meter di kejuaraan dunia. Kau tidak bicara omong kosong, bagaimana level kejuaraan dunia? Bagaimana level kompetisi provinsi? Apakah bisa sama? Di kompetisi provinsi, ada monster setinggi meter, itu sudah sangat luar biasa. Lupakan saja, lebih baik aku mundur, aku merasa 1,9 meter sangat sulit bagiku. Setelah melihat kekuatan Liu Jianan yang menakutkan, banyak kontestan yang hadir langsung mundur. Setelah putaran demi putaran kompetisi, batas kemampuan para pemain di lapangan perlahan-lahan terungkap. Akhirnya, total ada 25 pemain yang mampu menembus angka 2 meter. Ada 2,1 orang yang mampu menembus 5 meter. Mampu menembus 2,2 meter. Hanya Chen Yuan dan Liu Jianan. Sungguh luar biasa. Tidak ada yang menyangka Chen Yuan bisa melompat meter. Dan dalam beberapa lompatan, ia secara bertahap meningkat, dan lompatan tinggi dengan teknik back jump yang telah dipelajarinya menjadi semakin standar. Ia seperti seorang pemula, maju dengan pesat. Setiap kali melompat, ia dapat mengumpulkan banyak pengalaman. Setelah 3 atau 5 kali, ia telah menjadi master yang tak tertandingi. Sebanding dengan usaha orang lain selama lebih dari 10 tahun. Mungkinkah Tuan Yan tidak profesional di awal, hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Sangat mungkin. Lagi pula, Yan selalu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Bukan hanya sekali atau 2 kali. Aku benar-benar tidak menyangka Tuan Yan begitu hebat dalam melompat tinggi. Aku ingin menantang 2,25 meter. Tepat ketika kerumunan orang tercengang, Liu Jianan memutuskan untuk menantang batas kemampuannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.